Aduh, susah banget. Halo semuanya, kali ini kedatangan kita Halo semuanya, balik lagi di Pem Channel. Kali ini kita kedatangan salah satu laptop dari Asus ya. Meskipun ya laptop ini sebenarnya nggak baru-baru banget, yaitu Asus VivoBook S14 Flip ya. Laptop convertible yang masih ditenagai AMD Ryzen 5 5600H. Dengan harganya yang makin terjangkau di Mei 2023 ini, apakah laptop ini benar-benar worth it untuk dibeli? Langsung aja kita bahas and let's check it out. Asus VivoBook S14 Flip, laptop productivity ala Asus dengan style yang gua rasa cukup berkelas dan casual ya. Apalagi dia ini pakai form factor yang bisa dilipat alias convertible. Materialnya pakai kombinasi metal dan polikarbonat yang gua rasa feelnya tuh udah kokoh dan solid. Dan unit yang kita review ini berwarna cool silver ya. Cool banget kan kayak gua. Bisa kalian lihat ya, kalau laptop ini tuh punya dimensi yang cukup ringkas dengan ketebalan hanya di 18,9 mm serta bobot di 1,5 kg aja, jadi terasa ringan dan ringkas banget nih laptop. Lebih lanjut, spesifikasi utamanya pakai AMD Ryzen 5 5600H dengan bus clock up to 4,2 GHz. Konfigurasinya 6 core 12 thread. Emang sih bukan yang terbaru ya, bukan Ryzen 7000 atau bahkan 6000 doang. Enggak, masih pakai Ryzen 5000. Tapi inget ya, ini tuh di kelas thin and light tapi pakai H series. Otomatis performanya nggak kayak laptop thin and light lain yang cuma pakai U series doang. iGPU-nya pakai Radeon Graphics dengan 7 core count grafik ya, yang udah didukung AMD FSR. So buat game-game menengah ke bawah kayak Valorant, gua rasa nih laptop masih cukup capable ya, dimainin dengan cukup nyaman. Tapi ya nanti kita coba buktiin di pengujian gaming, oke, di beberapa menit selanjutnya. Lanjut ke bagian layar yang agak unik menurut kita ya. Dengan harga yang relatif terjangkau, Asus udah kasih nih laptop layar IPS touchscreen yang udah dilengkapi stylus bro. Yang kalau kalian beli stylusnya secara terpisah, harganya tuh lumayan mahal juga. Jadi cukup ngerogoh kocek yang agak dalam. Jadi itu salah satu good point lah ya di laptop ini. Sisi lain, sayangnya coverage color gamut di laptop ini tuh ternyata nggak sebegitunya luas. Cuma mentok di 65% sRGB. Ya meskipun coverage color gamutnya cuma segitu, layar laptop ini tuh masih cukup nyaman dipandang mata kok. Lebih lanjut, sesuai yang kita bilang di awal, layar laptop ini tuh bisa dilipat sampai 360 derajat dengan screen to body ratio hingga 85%. Lanjut ke bagian atas layarnya, webcamnya. Webcamnya tuh punya output gambar yang menurut kami udah bagus di kelas harganya dengan resolusi perekaman up to Full HD 30 fps yang juga udah dilengkapi privacy shutter. So lebih aman kalau misalkan kalian mau video call ataupun zoom meeting gitu kan. Lanjut, laptop ini dibekali keyboard Asus ErgoSense dengan travel distance di 1,4 mm. Pengalaman ngetiknya cukup nyaman, tapi entah kenapa di bagian spasi kayaknya gua ngerasa kurang ada feedback gitu. Touchpadnya pun oke nih, cukup lega, plus udah mendukung number pad 2.0. Buat orang-orang yang pakai laptop buat kerja ataupun buat nugas kayak mahasiswa gitu kan, itu bakal ngebantu banget sih. Oke, kita beralih ke I/O port ya, yang menurut kami udah cukup lengkap untuk sekelas laptop thin and light ya. Ada USB Type-C 3.2 Gen 2, USB Type-A 3.2 Gen 2 juga, terus ada juga HDMI dan masih ada headphone jack 3,5 mm plus ada juga DC-in. Lanjut, dari sisi konektivitas, laptop itu udah dibekali Wi-Fi 6E 802.11ax serta Bluetooth 5.0 doang ya, sayangnya belum 5.2 atau bahkan 5.3. Storage yang pakai NVMe Gen 3 512GB dengan speed read di 2200 Mbps dan write di 1100 Mbps, yang sayangnya belum ada opsi upgradable storage di laptop ini. Jadi kalau misalkan kalian merasa kurang storage-nya, mau nggak mau harus ganti storage NVMe utamanya atau kalian beli SSD eksternal untuk menunjang kebutuhan kalian. Buat RAM-nya masih 8GB DDR4 berfrekuensi 3200 MHz single channel. Yang positifnya Asus masih nyediain satu slot kosong yang bisa digunakan untuk upgrade RAM-nya. Lanjut ke bagian performa, pakai AMD Ryzen 5 5600H yang kami akui ini tuh punya performa yang cukup bagus di kelas laptop thin and light ya. Dengan peak score saat stress test Cinebench R23 ada di kisaran 8800-an poin.
Sisi lain, kalau komparasinya dengan laptop yang pakai CPU sama tapi di segmen lain kayak gaming contohnya, CPU di laptop ini tuh emang nggak segitunya kenceng ya. Cuman ya balik lagi ya, ini tuh laptop thin and light yang punya keterbatasan cooling system. Jadi ya wajar sih power Ryzen 5 500 di laptop ini tuh nggak sebegitunya kenceng. Daripada pakai U series doang kan, ya mending pakai ini dong udah H series dan performanya lumayan ada di atas dibanding laptop dengan U ataupun P series gitu kan. Lebih lanjut untuk deviasinya kami rasa masih ada di angka yang wajar untuk laptop thin and light sekitar 6,14% ya. Ya meskipun buat suhunya terbilang agak tinggi sih, sempat mentok di sekitar 99,3 derajat Celcius saat pengujian stress test ya. Dan meskipun ini bukan merupakan laptop gaming, kita sempat tes laptop ini untuk main game di beberapa genre kayak Valorant. Performanya ternyata lumayan oke loh. Ada di kisaran 70-an FPS average. Game lain kayak CSGO bahkan lebih oke lagi. Ada di kisaran 90-an FPS average. Tapi kalau buat game-game berat kayak Hogwarts Legacy misalkan, itu kan ya agak-agak sulit gitu kan. Emang sulit bukan agak lagi. Tentu ekspektasinya harus sedikit dikurangin ya. Sekedar bisa main pun ya udah syukur gitu kan untuk bisa main Valorant ataupun CSGO. Sementara untuk synthetic benchmark kayak di 3D Mark Firestrike mampu dapetin skor di 1869 poin dan 18.857 poin untuk fisiknya. Performa yang cukup oke sih untuk sekelas laptop thin and light kayak gini. Kita juga sempet tes rendering pakai Premiere Pro 2023 dengan skenario Full HD H264 Triple Layer Effect. Hasilnya ya sosok lah ya, sekitar 6 menit rendering time ya. Jadi jangan berekspektasi performanya bakal sekenceng yang pakai GPU discrete gitu kan. Lanjut ke baterai, laptop ini dibekali baterai kapasitas 50 Wh yang ternyata saat diuji pakai PC Mark 10 Modern Office dengan skenario brightness 50% plus mode battery saver, laptop ini tuh sanggup bertahan sampai 9 jam 43 menit. Waktu yang cukup lama untuk laptop productivity kayak gini. Terakhir masuk ke kesimpulan ya, menjawab pertanyaan di awal, emang beneran masih layak untuk dipinang nih laptop Ryzen 5000 ini? Jawabannya tentu ya tergantung segmen dan kebutuhannya. Kalau misalkan untuk sekelas laptop thin and light kayak gini, menurut gue laptop masih cukup capable kok untuk dijadiin daily drivernya para work office Gen Z ataupun mahasiswa lah. Ataupun kalau kata Asus Indonesia dia tuh nyebutnya young trendsetter gitu kan, yang butuh laptop tipis, ringan, terus ngutamain portabilitas dengan experience penggunaan serba bisa. Serba bisa ya gimana? Gini, mau dijadiin laptop biasa kayak gini kan, bisa kan? Mau dijadiin tab juga, bisa juga. Pakai stylus buat gambar-gambar, bisa juga. So ini tuh bakal nyaman banget sih untuk kerja, utamanya menurut gue untuk kerja ataupun nugas-nugas. Mau dipakai main game sekali, bisa juga kompetitif gaming kayak Valorant, CSGO atau bahkan sekedar Zuma gitu kan. Itu udah bisa dimainin dengan experience yang cukup nyaman, walaupun ya adalah sedikit-sedikit stuttering gitu kan. Di luar poin plus tadi, tentu laptop juga punya beberapa kekurangan yang harus diperhatiin juga ya. Salah satunya adalah layarnya yang ternyata coverage color gamutnya belum sebagus ekspektasi kita saat reviewin laptop. Coverage color gamutnya cuma ada di 65% sRGB doang. Tapi ya balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Kalau misalnya cuma buat sekedar penggunaan harian, kerjaan, editing tipis-tipis, gua rasa ini tuh udah cukup nyaman kok layarnya di mata. Oh ya, gue hampir lupa nih, Asus juga udah kasih laptop ini free Windows 11 dan Office Home and Student 2021 yang nilainya sekitar 1,8 jutaan rupiah. So it's good ya. Setelah kalian beliin laptop ya udah tinggal pakai, nggak usah install macem-macem lagi, tinggal redeem serial numbernya gitu kan. Untuk harga pas kita cek terakhir di Tokopedia, laptop itu ada termurahnya di kisaran 11 jutaan rupiah. Oke, mungkin sampai sini dulu review Asus VivoBook S14 Flip kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga webchannel.com biar kalian selalu jadi yang paling up to date soal perteknologian duniawi. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye bye. Lalu apa aja laptop?